Maka konsultasi juga nih dengan ulama setempat gitu. Lumayan nih ya gitu kan. Kebetulan aku punya teman-teman yang alhamdulillah punya punya background Islami yang cukup baik. Jadi gitu. ilmunya 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa nikmat penuh semangat. Selamat datang di Indo Banget bareng sama Tommy Hernawan dan juga Ongki Muntazar. Halo Ongki. Halo Mas. Selamat siang Ongki. Selamat siang, ketemu lagi akhirnya. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Puasa lancar bro? Alhamdulillah lancar. Seger ya. Walaupun memang kalau misalnya udah akhir-akhir Ramadan gini, itu sahur tuh udah berat banget. Ngantuk gitu loh. Iya, mending langsung kayak lanjut aja tidur lagi ya. Ada. Jadi kalau misalnya sobat RD ingat ya, Ongki Muntazar ini seorang musisi, penulis lagu, penyanyi dangdut juga. Yang dibesarkan di SMN, Star Media Nusantara, dan ternyata menuju Idul Fitri merilis lagu religi. Ya dong. Lebih tepatnya menuju Ramadan. Menuju Ramadan ya. Judulnya adalah Tafakur. Wah, ini. Tapi sebelum ngomongin ke lagu-lagu ini ya, karena memang kalau ngomongin lagu pasti ya, namanya juga musisi pasti berusaha produktif ya. Betul. Di mau Ramadan mau enggak gitu kan ya. Tapi ngomongin Ramadan dulu. Seorang Ongki punya kebiasaan-kebiasaan gak sih? Kebiasaan punya, kayak makan kurma gitu. Iya. Lebih ke makanan ya. Siapa tahu nambahin ibadah ya. Apa namanya? Tarawehnya udah 23 kan. Aduh. Kan ada yang 11 kan. Iya. Kebetulan ikut yang 8 ya. terus iktikaf gitu. Iktikaf iya. Sempat, karena kan juga masih kerja juga, masih nyanyi juga gitu. Jadi dibagi-bagi waktunya ya, mungkin kalau untuk bulan puasa ini jadi lebih ada sholat malamnya, kan ada sholat tarawih, ada sholat witir, sholat sunnahnya gitu. Terus juga ya war takjil sih. Iya, aku baru ingat. Jadi kalau misalnya takjil paling favorit apa seorang Ongki ini? Gorengan. Orang Jakarta banget ya. Iya sih bener. Soalnya kalau sejaman gue dulu, gue tuh kan kecil di Solo ya, di Sukoharjo. Itu takjil itu sebenarnya hanya cukup kolak aja doang. Maksudnya gak cukup deh Mas. Kolak itu udah cukup. Oke. Kalau di sini ternyata ada gorengan, ada kolak, ada biji salak, lengkap langsung ya. Kayak makan buka puasa itu kayak makan pagi siang sore. digabung. Oke. Tapi berarti sepanjang Ramadan ini memang benar dibagi-bagi ya, tadi ya, ada kerja, ada nyanyi juga, dan juga buka bersama. Iya itu juga. Biasanya paling padat tahu jadwal. Betul, jadwalnya lebih padat daripada jadwal nyanyi ya. Iya. Bener. Kita tuh malah mikir-mikir kalau di bulan biasa tuh malah nggak ada silaturahmi ya. Iya benar. Karena Ramadan malah jadi makin banyak. Betul banget. Karena kan memang momennya setahun sekali. Betul. Lebih ke karena memang udah tradisi juga nggak sih, buka puasa bersama sama orang yang mungkin udah jarang kita ketemu selama setahun gitu. Iya. Gitu sih. Bener. Makanya kalau misalnya kita pelajari lagi kondisi Jakarta. Betul. Kenapa bulan Ramadan jadi lebih macet? Karena silaturahminya jadi lebih banyak. Betul. Jadi jalanan jadi lebih padat gitu. Tapi kan Ongki emang ya orang Jakarta lah ya, udah terbiasa kali ya dengan Ramadan dan macet itu ya. Sebenarnya orang Jakarta mungkin udah 10 tahun di Jakarta. Iya. Tapi memang aslinya memang dari Malang kalau aku. Oh iya dari Malang. Jawa Timur. Iya. Tapi udah terbiasa. Berarti mudik dong ini nanti. Kebetulan aku nggak mudik gitu, karena memang ada kesibukan juga di Jakarta, jadi stay terus di sini. Waduh, Bapak pasti akan merindukan lah ya suasana di Kota Malang. Oke, jadi seorang Ongki ternyata tadi ceritanya adalah merilis lagu Tafakur. Sebulan yang lalu sebenarnya ya, jadi pas awal-awal Ramadan ya. 1 minggu sebelum Ramadan. 1 minggu sebelum Ramadan. Nah ini kalau misalnya ngomongin tafakur ini, makna apa yang pengen Ongki sampaikan ke pendengar lewat lagu ini? Makna umumnya sebenarnya tafakur itu perenungan ya. Jadi bagaimana kita merenungkan setiap
segala dosa-dosa yang mungkin sudah kita perbuat, yang mungkin entah itu disengaja ataupun nggak disengaja, entah itu menyakiti orang ataupun menyakiti diri sendiri, itu kayak di lagu ini memang benar-benar kita harus merenungi dosa tersebut, kemudian istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan makfirah. Di lirik ini juga ada makfirah. Makfirah itu adalah ampunan yang diterima oleh Allah. Oh, jadi memang kayak semacam refleksi kali. Betul. Ya. Jadi biar kita bisa lebih memaknai hidup, biar dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Benar. Oke, nanti kita lebih bahas lagi detailnya sobat RDI ya soal lagu ini. Dan buat kamu yang penasaran, silakan aja cek di YouTube, kita live juga di RDI 971. Kalau misalnya nanya juga boleh ya di WhatsApp kita, silakan aja di WhatsApp di nomornya lupa lagi, pokoknya ada deh nomornya di situ. Jangan kemana-mana, kita nanti bakal balik lagi bareng sama Ongky Muntazar. Banget bareng sama Tommy dan juga Ongky Muntazar. Puasa nikmat penuh semangat. Walaupun memang di akhir-akhir ini kita kadang-kadang suka itu tadi ya udah mulai malas buka, malas sahur. Buka sih nggak. Kalau malas kayak buka kayaknya nggak malas. Cuman tuh kayak kalau awal-awal tuh kayak takjil itu harus banyak. Kalau sekarang ini kayaknya kurma udah cukup. Ya, seadanya aja. Iya gitu. Udah sahur pakai mie belum? Sering sih mas. Lebih ke bukan udah tapi lebih ke sering ya. Karena tuh biasanya gitu. Kalau akhir-akhir sahurnya pakai mie. Mie-nya diganti tuh antara mie goreng, mie kuah. Ganti. Yang penting ada proteinnya, ada telurnya. Dikasih sama daun bawang. Anak emang masih ngekos ya atau tinggal udah tinggal sendiri. Oh iya. Jadi gue sangat jadi rasanya kos gitu mas. Sangat personal pertanyaannya. Karena itu pengalaman pribadi bro. Oh gitu. Sekalian curhat ya mas. Sahur pakai anak kosan. Oke. Jadi Ongky, ternyata lagu yang tadi kita putar adalah lagu Tafakur ya. Yep. Itu Ongky sendiri yang menulis. Bagaimana proses kreatifnya? Kalau proses kreatifnya memang lagu ini sebenarnya kalau single religi itu kan agak sedikit lebih susah daripada lagu-lagu lain, lebih dari ke liriknya ya, karena kan kita memang harus mencocokkan, mungkin ada beberapa istilah atau kalimat Islam yang memang harus dicocokkan dengan lirik sebelumnya. Ini cocok nggak ditaruh kata-kata ini gitu, lebih ke itu sih. Awalnya memang bikin dulu musiknya, aku bikin musik kasarnya. Terus kemudian setelah bikin musik kasarnya, baru aku buat, aku kerja sama arranger. Arranger aku namanya Ovar Virgian, itu udah lama bekerja sama aku. Terus kemudian begitu musiknya jadi, bikin liriknya. Begitu musik kasarnya jadi, bikin liriknya. Terus habis itu ke arranger untuk aransemen. Aransemennya bareng, duduk bareng, diproses bareng sampai akhirnya jadi master musiknya. Kemudian rekaman di studio, kemudian setelah rekaman proses video klip. Video klip sekalian photoshoot, kemudian barulah rilis di tanggal 13 Februari. Prosesnya kurang lebih ya sekitar 1,5 bulan. Sebenarnya ini project kebut ya 1,5 bulan. Iya gitu. Karena kalau single yang lain itu kan nggak ada. Maksudnya kalaupun misalkan ada deadline, misalkan tanggalnya mundur kan masih bisa ya. Tapi kalau bulan puasa itu kan deadline-nya ya satu sebelum bulan puasa gitu. Kayak berkejaran dengan waktu. Berkejar-kejaran dengan waktu ya. Tapi walaupun tadi ngebut tapi hasilnya maksimal. Alhamdulillah. Karena juga ditulis sendiri. Nadanya itu biasanya ketemu dari mana sih ya kalau cukup nempel loh nadanya itu tuh. Kalau aku bikin lagu itu biasanya ketemunya di jalan atau kalau ada di jalan itu pasti berhenti dulu voice record gitu. Ya. Oh iya. Gitu. Kadang-kadang nanti ngelanjutin lagunya setelah di rumah, memang cari musik kasarnya dulu, kemudian sudah jadi bagan lagunya, bikin liriknya, baru proses aransemen biasanya gitu. Wow. Dan memang buat lagu religi ini katanya agak susah juga ya ketika lirik itu. Apakah konsultasi juga nih dengan ulama setempat gitu? Lumayan iya gitu kan. Kebetulan aku punya teman-teman yang alhamdulillah punya
punya background Islami yang cukup baik. Jadi gitu. ilmunya bisa ditanyakan. Betul. Insya Allah jawabannya akurat. Bener. Jangan sampai kita nulis iya, tapi beda, nggak nyambung gitu. Ngeri di demo sih sebenarnya. Oke, jadi memang karena kalau kita itu ya Mas Ongki ya, jadi apa? Itu dipertanggungjawabkan gitu loh ya. Iya, Ketika kita emang udah konsultasi sama orang yang ilmunya lebih, itu kan jadi kita lebih nyaman juga ketika menyanyikan. Betul. Oke. Walaupun project sebulan setengah, cuman ternyata udah ada video klipnya juga dan digarap cukup serius juga kalau ngomongin video klip nih ya. Ceritanya kayak gimana untuk video klip ini? Kalau video klipnya karena memang kan video klip harus sinkron dengan lagunya ya. Jadi di mana lagunya Tafakur, aku lebih ke di satu tempat yang memang sendiri aja, yang attach kita sama Tuhan doang gitu. Jadinya itu nggak banyak melibatkan orang banyak, cuman lebih ke banyak ke shoot ke akunya dan beberapa properti yang ada di sana. Lebih ke apa ya? Menggambarkan makna dari lagunya dalam sebuah video. Yes, jadi itu lebih banyak tadi ya. Kan kita sempat di awal bilang ini lagu tentang refleksi. Jadi kayak benar. Jadi tampilan videonya pun juga refleksi seseorang ya. Betul. Ketika banyak merenung, banyak berdoa. Betul. Banyak bermusahabah diri. Ya, benar. Itu. Muhasabah, Mas. Muhasabah. Itu kan salah. Aman. Oke. Jadi kalau penasaran bisa nonton di mana sebenarnya ini, Mas Ongki? Untuk video klip. Video klipnya sudah ada di YouTube channelnya Hits Record ya. Itu udah ada di sana. Terus untuk lagunya juga bisa didengarin di seluruh digital platform kesayangan kalian semua. Jadi bisa untuk dan paling penting di request di RDI. Nah, itu paling penting sih. Itu paling penting. Jangan sampai tidak di request. Gitu. Nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Ongki Muntazar sahabat RDI ya. Sekarang kita ketemu dulu sama single yang sebelumnya. Ini adalah yang ada di list Mimpiku. Ini featuring sama Kiki Aulia. Oke, jangan kemana-mana, masih di Indo banget. Ongki Muntazar. Baru saja kamu dengar lagu dari Naikila dengan Geleng-Geleng. Ala-ala hibdut bos. Iya. Tapi kita masih ngomongin sesuatu yang bermakna bagi seorang Ongki Muntazar, di mana memang single Tafakur ini adalah sebuah single religi yang akhirnya dirilis seorang Ongki. Ini kalau boleh tahu, ini yang berbau religi baru pertama kali ini atau sebelumnya udah pernah sih? Kedua. Sebelumnya judulnya? Sebelumnya Ampunkanlah. Itu tapi singlenya featuring sama grup nasyid Orfeo. Oh, ada grup nasyid Orfeo, dan kali ini memang dinyanyikan sendiri. Iya, benar. Bikin sendiri, nyanyi sendiri, dengerin sendiri ya. Lebih kayak gitu sih Mas. Tapi kan harapannya memang ketika memang sudah dirilis, nggak cuma di Ramadan ini biasanya. Mungkin Ramadan ini belum naik, tiba-tiba nanti Ramadan depan naik lagi atau gimana kan kita nggak tahu ya. Iya benar. Lagu itu kan misteri. Betul. Tapi bagi seorang Ongki jadi apa ya, kayak sebuah kewajiban gak sih kalau misalnya setiap Ramadan atau Lebaran tuh kayaknya maunya rilis lagu religi gitu? Kalau aku sih kepengennya memang udah mulai dari tahun kemarin kepengennya tiap Ramadan itu kan cuma setahun sekali ya Mas. Setahun sekali dan memang momentum banget. Kayak memang kepengennya sih setiap bulan Ramadan rilis single minimal satu setiap tahunnya gitu untuk single Ramadan, kayak sekalian syiar juga. Wow, ini menarik nih. Kenapa sekalian syiar? Maksudnya apakah seorang Ongki juga mikirnya, wah gue dalam bernyanyi tuh juga nggak cuman bermanfaat buat diri sendiri, tapi juga pengennya ke pendengar nih. Apakah udah mulai pikiran-pikiran kayak gitu? Iya Mas, karena kan memang kalau aku sih mikirnya untuk buat lagu itu kan gimana caranya untuk lagu yang kita buat itu bisa ada unsur menginspirasi secara positifnya gitu. Dalam hal ini juga ketika kita misalnya bikin lagu, even itu di luar dari lagu religi pun, lagu galau pun, kayak aku pernah bikin lagu Mampu Tanpamu, yang pernah juga di RDI juga. Di lirik akhirnya itu ada kata ya, walau kini aku harus bertahan. Pokoknya intinya tuh setelah badai selesai itu kita akan harus bisa bertahan walaupun apapun
masalahnya. Jadi kayak bikin lagu itu selain juga menciptakan dramanya, menciptakan juga apa ya, endingnya yang harus dilakukan itu apa secara nggak langsung dalam lagunya. Tapi sama kayak lagu ini juga gitu. Lagu ini juga bertafakur pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi gimana caranya kita bertafakur agar ujungnya mendapatkan magfirah dari Allah gitu. Kan ampunan tadi ya. Karena memang benar. Kalau misalnya kita ngomongin Ramadan dan ampunan itu sebenarnya setelah Idul Fitri itu tinggal kelihatan aja. Betul. Kalau emang yang nih ibadahnya benar berarti ya biasanya udah Idul Fitri mah bisa lebih kalem mungkin atau lebih sabar. Tapi kalau habis Idul Fitri balik lagi ke habit lama ya Allah alam itu resiko ditanggung ya. Karena gue juga kadang-kadang gitu. Kalau dengerin nasihat mah pasti harusnya habis Idul Fitri misalnya sholatnya lebih rajin atau apa kadang-kadang, tapi ya gitu lah. Susah-susah gampang ya. Ada. Tapi seorang Ongki ini kan berarti ya kalau boleh dibilang pengen menyampaikan pesan-pesan positif. Tapi memang berarti dapat nggak sih respon-respon dari pendengar ya, let's say kayak entah komen di sosial medianya Ongki atau di YouTube gitu-gitu kan, Mas Ongki lanjutin aja nih lagu religinya gitu-gitu. Ada gak sih yang respon-respon kayak gitu? Lumayan banyak. Kayak respon-respon tetap untuk ngelanjutin lagu religi, entah itu lewat DM ataupun komen di YouTube-nya His. Terus juga ada beberapa juga yang kayak misalkan interview radio gitu, nyemangatin untuk tetap tetap untuk menyampaikan pesan positif lewat lagu. Yes itu ya. Tapi berarti ketika bertafakur ini tadi kan pengen dapat ampunan ya. Ada nggak sih kayak dosa besar apa yang membuat seorang Ongki jadi pertanyaannya dosa ya. Tapi penasaran gitu, maksudnya biasanya itu orang kan berdoa atau misalnya pengen sesuatu dari Allah tuh karena ada masalah-masalah tertentu atau mungkin ada pikiran-pikiran tertentu gitu kan ya. Kalau seorang Ongki ini nulis bertafakur itu tuh ada backstory-nya nggak sih? Kalau untuk backstory sih sebenarnya memang ini relate. Kalau menurut aku sih lebih relate ke semua orang ya, karena kan setiap orang kan pasti pernah melakukan salah, hilaf, dosa. Gitu untuk kedepannya memang, tapi nggak banyak orang yang memang mau untuk dalam tanda kutip merenungi akan semua dosanya gitu loh Mas gitu. Jadi kayak semua ada, bahkan orang yang ngerasa kalau apa yang udah saya lakukan itu udah yang paling benar. Tanpa merasa kayak yang dia lakukan mungkin menyakiti orang lain ataupun gimana, dan nggak banyak orang yang mau merenungi itu untuk bertafakur dan memohon ampun sama Tuhan gitu. Kayak lebih ke kayak musik positif yang mengingatkan juga gitu. Yes. Tapi berarti bukan berarti Ongki menggurui atau tadi ya melakukan kesalahan. Betul. Terus pengen minta mohon ampun. Ada. Oke. Berarti nextnya setelah Lebaran mau ada plan-plan tertentu nggak sih seorang Ongki ini? Bakal ada project juga yang bakal dirilis juga setelah religi. Terus juga itu sih lebih ke project beberapa single yang memang bakal dirilis setelah bulan puasa. Ya, karena memang Ongki sendiri juga memang ada pekerjaan lain ya, selain bernyanyi ya. Tetap ngantor ya. Karena roda harus berputar. Betul. Oke. Terima kasih banyak waktunya buat Ongki Multazar. Sama-sama. Sudah mampir ke Radio RDI, sudah menyampaikan lewat lagu Tafakur. Mudah-mudahan Sobat RDI juga setelah mendengarkan lagi atau jadi pengen request juga, pengen dengerin di semua digital platform ataupun pengen nonton video klipnya. Terus mohon maaf kalau misalnya salah kata ya Ongki ya. Ada yang pengen disampaikan sosial media dan lain-lain, silakan. Oke, untuk semua teman-teman RDI semuanya, sahabat RDI semuanya yang mendengarkan siaran kita siang ini. Kalau misalkan mau request lagu aku, bisa di request di RDI pastinya. Dan juga kalau misalkan mau dengarkan lagunya, bisa ada di seluruh digital platform kesayangan kalian. Dan benar banget tadi musik videonya sudah ada di YouTube channel Hits Record. Tinggal search Ongki Multazar Tafakur. Dan persembahan terakhir dari seorang Ongki Multazar nih mau nyanyi lagu secara langsung ya. Doain gak haus. Lagi puasa. Oke. Sekalian pamit ya Ongki ya.
Terima kasih buat waktunya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, mohon maaf lahir dan batin juga semuanya. Dan ketemu Idul Fitri dengan bahagia dan lancar semuanya. Amin. Kita pamit ya. Habis ini bakal ada Aina Tita di Indo Banget. Ongki Muntazar dengan Tafakur. Bagaikan berjalan dalam gelap yang mata hati tanpa cahaya, bagai menyusuri malam panjang yang seakan tiada berujung. Tafakur atas segala tumpukan dosa-dosa yang telah ku perbuat, mengharap ridho dan ampunan untuk khilaf yang telah ku lakukan. Setiap hela nafasku mengucap maaf atas salahku. Butir-butir doa mengharap maghfirah-Mu ya Allah. Di dalam setiap sujudku, ku berharap Engkau terima taubatku. Padamu ya Rabbi, bimbingku kembali ke jalan-Mu. Setiap hela nafasku, setiap hela nafasku mengucap maaf atas salahku. Butir-butir doa mengharap maghfirah-Mu ya Allah. Setiap hela nafasku mengucap maaf atas salahku. Butir-butir doa mengharap maghfirah-Mu ya Allah. Di dalam setiap sujudku, ku berharap Engkau terima taubatku. Padamu ya Rabbi, bimbingku kembali ke jalan-Mu. Padamu ya Rabbi, bimbingku kembali ke jalan-Mu.